Di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, aku menghadiahkan suamiku, Bramantio Widjojo, sebuah surat cerai dan tiket sekali jalan menuju kemiskinan. Dia belum tahu itu saat dia berdiri di atas panggung, di tengah aula hotel bintang 5 yang gemerlap, memegang mikrofon dan menatapku dengan tatapan memuja yang sama seperti yang ia berikan 10 tahun lalu di altar. Tatapan yang kini terasa seperti jelaga, palsu dan menyesakkan. Malam ini, di hadapan ratusan kolega, investor, dan para elit Jakarta, aku akan meruntuhkan istana pasir yang dengan susah payah kubangun untuknya, bata demi bata, hanya untuk melihatnya memberikan kunci istana itu pada wanita lain. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya dalam 5 tahun terakhir. Aku bangun pukul 5, menyeduh kopi Kolombia kesukaan Bram, dan meletakkannya di samping tempat tidurnya tepat pukul 5:30. Aku menyiapkan kemeja Armani yang sudah terlaundry rapi, dasi sutra yang serasi, dan sepatu pantofel yang sudah mengilap seperti cermin. Dari luar, aku adalah istri CEO yang sempurna. Arini Setiawardhani, wanita anggun di balik kesuksesan Bramantio Widjojo, CEO dari Nusantara Corp, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi agrikultur yang meroket dalam waktu singkat. Majalah bisnis menyebut Bram seorang jenius, visioner. Mereka tidak tahu, sang jenius bahkan tidak bisa memasang antivirus di laptopnya sendiri tanpa bantuanku. Pagi, sayang, sapanya, mengecup keningku sekilas. Aroma parfum oud-nya yang mahal bercampur dengan aroma kopi, sebuah kombinasi yang dulu membuatku merasa aman, kini membuatku mual. Nanti malam kamu pakai gaun yang mana? Yang dari desainer Perancis itu, ya? Biar semua orang lihat, istriku adalah wanita paling cantik di ruangan ini. Aku hanya tersenyum tipis. Tentu, Bram. Semua yang terbaik untuk malam spesialmu. Malam spesial kami, seharusnya. Tapi aku sudah lama berhenti mengoreksinya. Baginya, semua adalah tentang dia. Pencapaiannya, kesuksesannya, citranya. Aku hanyalah salah satu aksesoris mahalnya, dipajang untuk menyempurnakan penampilan. Ironisnya, dialah yang tidak tahu bahwa seluruh Nusantara Corp itu berdiri di atas fondasi yang aku bangun. Aku, Arini, lulusan terbaik teknik informatika dengan spesialisasi keamanan siber dan analisis data, yang memilih bekerja dari balik layar agar suamiku bisa bersinar. Aku yang merancang algoritma prediktif untuk panen, aku yang membangun Virewal untuk melindungi data petani mitra, aku yang menulis proposal bisnis yang memenangkan hati para investor dari Jepang dan Singapura. Bram hanya pandai bicara. Dia adalah wajahnya, sementara aku adalah otaknya. Dan selama bertahun-tahun, aku rela dengan pembagian peran itu. Karena aku mencintainya, bodohnya aku. Kecurigaan itu muncul bukan seperti badai, melainkan seperti gerimis yang tak kunjung reda. Dimulai dari panggilan telepon yang ia jawab dengan berbisik di balkon, perjalanan bisnis yang mendadak diperpanjang, hingga aroma parfum wanita yang asing menempel di jasnya, bukan parfum murahan, tapi parfum berkelas yang menandakan selingkuhannya pun bukan orang sembarangan. Awalnya aku menyangkal, Bram terlalu sibuk, mungkin itu kolega bisnis. Mungkin aku yang terlalu paranoid. Hingga suatu malam, 3 bulan yang lalu, intuisi membawaku pada penemuan yang menghancurkan segalanya. Bram tertidur di sofa ruang kerja, laptopnya masih menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul di layarnya. Bukan dari aplikasi biasa, tapi dari sebuah aplikasi pesan terenkripsi yang aku sendiri tidak kenal. Tentu saja, sebagai ahli keamanan siber, membobol enkripsi aplikasi murahan seperti itu hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Dan di sanalah duniaku runtuh. Bukan hanya foto-foto mesra di sebuah resort di Bali, saat dia seharusnya berada di Tokyo untuk rapat penting. Bukan hanya percakapan cabul yang membuat perutku serasa diaduk. Yang paling menghancurkan adalah isi percakapan mereka. Fania, sabar ya, sayang. Setelah acara anniversary nanti, aku akan mulai prosesnya. Semua akan jadi milik kita,
tulis Bram. Benar, ya, Mas? Aku nggak mau cuma jadi simpanan. Aku mau jadi Nyonya Bramantio Widjojo yang sesungguhnya, balas wanita itu. Fania. Fania Adhitama. Kepala Divisi Pemasaran di Nusantara Corp. Wanita muda yang kuanggap seperti adikku sendiri, yang sering kuajak makan siang dan kuberi nasihat karir. Pesan yang paling menusuk jantungku adalah yang terakhir dari Bram. Tentu saja, Arini itu sudah ketinggalan zaman. Dia bagus untuk membangun fondasi, tapi untuk berada di puncak, aku butuh ratu yang sepadan, bukan sekadar pekerja back office sepertinya. Dia bahkan tidak akan sadar apa yang terjadi. Pekerja back office. Begitulah dia melihatku setelah semua yang kulakukan. Wanita yang membangun singgasananya dari nol, kini dianggap sebagai perabot tua yang siap dibuang. Malam itu, aku tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Aku duduk di lantai marmer yang dingin, menatap layar laptop itu, dan merasakan sesuatu yang lain mulai tumbuh dari puing-puing hatiku yang hancur. Bukan kesedihan, tapi amarah. Amarah yang dingin, membara, dan sangat jernih. Dia benar. Aku tidak akan sadar apa yang terjadi. Karena yang akan terjadi jauh lebih besar dan lebih menghancurkan dari apa yang bisa otaknya yang dangkal itu bayangkan. Selama 3 bulan terakhir, aku menjadi aktris terbaik di dunia. Aku tetap menjadi Arini yang suportif, yang tersenyum manis, yang menyiapkan kopinya setiap pagi. Tapi saat dia berangkat kerja, rumah kami berubah menjadi markas komando perangku. Di balik layar monitor canggih di ruang kerjaku yang tersembunyi, aku mulai bekerja. Bram tidak tahu bahwa sejak awal, aku telah merancang struktur perusahaan dengan sangat hati-hati. Nusantara Corp memang atas nama Bramantio Widjojo sebagai CEO, tapi seluruh aset inti, perangkat lunak, algoritma, paten teknologi, dan bahkan database klien, semuanya terdaftar atas nama sebuah perusahaan induk cangkang yang berbasis di Singapura, Asatech. ASA adalah singkatan dari Arini Setiawardhani. Perusahaan itu milikku, 100%. Nusantara Corp hanya memiliki lisensi untuk menggunakan semua teknologi itu, lisensi yang bisa dicabut kapan saja oleh pemilik Asatech. Perjanjian lisensi itu tersembunyi di antara ratusan lembar dokumen legal pendirian perusahaan yang Bram tanda tangani, tanpa pernah membacanya dengan teliti. Dia hanya percaya padaku. Kesalahan terbesarnya. Langkah pertamaku adalah mempersiapkan transfer. Aku membuka rekening baru, memindahkan aset-aset pribadiku secara perlahan. Aku juga menyewa seorang detektif swasta terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi juga bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Bram untuk membiayai gaya hidup mewah Fania. Pembelian apartemen di SCBD atas nama Fania, mobil sport, liburan mewah, semuanya menggunakan kartu kredit perusahaan yang disamarkan sebagai biaya representasi. Semua bukti itu kini tersimpan aman dalam sebuah hard drive yang terenkripsi. Lalu aku mulai menghubungi para investor kunci secara diam-diam, bukan sebagai Arini istri Bram, tapi sebagai perwakilan dari Asatech. Aku menunjukkan kepada mereka data-data kinerja perusahaan yang sebenarnya, yang sedikit dimanipulasi Bram dalam laporannya agar terlihat lebih fantastis. Aku tidak menghasut mereka, aku hanya menyajikan fakta. Aku memberitahu mereka bahwa akan ada restrukturisasi kepemilikan teknologi dalam waktu dekat. Aku menanamkan benih keraguan. 2 minggu sebelum pesta ulang tahun pernikahan, aku melakukan langkah paling krusial. Aku terbang ke Singapura, bertemu dengan pengacaraku, dan menandatangani dokumen untuk mencabut lisensi penggunaan teknologi dari Nusantara Corp, efektif pada tanggal pesta ulang tahun pernikahan kami, pukul 9 malam. Tepat di saat Bram akan menyampaikan pidato puncaknya. Jadi disinilah aku sekarang, duduk di meja utama, mengenakan gaun sutra berwarna merah darah. Aku terlihat tenang, menyunggingkan senyum setiap kali ada tamu yang menyapa.
Di dalam tas tangan mungilku ada dua benda, ponselku dan sebuah amplop coklat tebal. Ponselku terhubung ke sistem utama Nusantara Corp. Dengan satu sentuhan, aku bisa melumpuhkan seluruh operasional mereka. Email, server, data klien, semuanya akan terhapus dan kembali ke pemilik aslinya, Asatek. Amplop itu berisi salinan bukti perselingkuhan dan penyelewengan dana Bram, lengkap dengan surat gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi yang akan membuatnya melarat seumur hidup. Bram di atas panggung mulai berbicara. Suaranya yang bariton dan penuh percaya diri memenuhi ruangan. Terima kasih semuanya sudah hadir di malam yang sangat spesial ini. 10 tahun yang lalu, aku menikahi wanita paling luar biasa di dunia. Katanya, matanya menyorot lurus ke arahku. Beberapa tamu wanita menatapku dengan iri. Aku membalas tatapan Bram, mengangkat gelas sampanyeku seolah bersulang untuknya. Arini, kamulah inspirasiku, kekuatanku, sauh dalam hidupku. Tanpamu, aku tidak akan pernah berada di sini. Semua kesuksesan Nusantara Corp adalah berkatmu. Oh, betapa benarnya kalimat terakhir itu, Bram. Jauh lebih benar dari yang kau kira. Aku melihat Vania di salah satu meja, menatap Bram dengan tatapan penuh kemenangan, seolah ialah ratu yang sesungguhnya. Dia melirikku sekilas, ada kilat ejekan di matanya. Sabar, Vania. Pertunjukan utamamu akan segera tiba. Bram melanjutkan pidatonya, membual tentang proyeksi keuntungan kuartal depan, tentang ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Dia menjual mimpi. Mimpi yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongannya. Aku melirik jam tanganku. 8:59 malam. Aku membuka ponselku di bawah meja, jariku melayang di atas sebuah ikon berwarna merah dengan tulisan, Execute. Dan sebagai puncak dari perayaan ini, suara Bram menggelegar, saya dengan bangga mengumumkan bahwa besok, kita akan meluncurkan sistem Nusantara Prime 2.0, sebuah revolusi teknologi yang akan mengubah wajah agrikultur Indonesia selamanya. Tepuk tangan riuh membahana. Bram mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, senyumnya selebar samudra. Dia menatapku, seolah meminta persetujuan. Aku tersenyum padanya. Senyum paling tulus yang kuberikan dalam 3 bulan terakhir. Senyum seekor pemangsa yang melihat mangsanya masuk perangkap. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 9, aku menekan ikon merah itu. Kau mengambil hatiku, Bram. Sekarang, aku akan mengambil segalanya yang pernah kau anggap sebagai milikmu. Selamat ulang tahun pernikahan, sayang. Selamat datang di neraka barumu. 1 detik setelah jariku menekan layar, sebuah notifikasi hijau muncul dengan 3 kata yang terasa lebih memuaskan dari, aku cinta kamu, manapun, proses executed. Full. Di luar, tidak ada yang terjadi. Tepuk tangan masih menggema, Bram masih tersenyum di atas panggung, dan sampahnya masih berbuih di gelas para tamu. Tapi aku tahu, di dunia digital yang tak kasat mata, sebuah kerajaan baru saja musnah dalam sepersekian detik. Sebuah bom waktu digital baru saja meledak tanpa suara. Ledakan sunyi itu pertama kali menampakkan wujudnya di layar raksasa di belakang Bram. Presentasi, Nusantara Prime 2.0, yang futuristik itu berkedip sejenak, lalu berubah menjadi layar biru kematian, blue screen of death, yang legendaris. Beberapa teknisi di sudut ruangan tampak panik. Bram, dengan profesionalismenya yang palsu, tertawa kecil ke mikrofon. Wah, sepertinya antusiasme kita membuat servernya sedikit demam. Hadirin sekalian. Biasa, masalah teknis. Para tamu ikut tertawa sopan, tapi tawa itu membeku saat layar biru itu hilang, digantikan oleh tulisan sederhana dengan font hitam di atas latar belakang putih bersih. Kalimatnya dingin, lugas, dan brutal. Lisensi penggunaan seluruh kekayaan intelektual telah dicabut oleh pemilik hak paten. Pemilik, Asatek, PT. Ltd. Nusantara Corp tidak lagi memiliki otorisasi untuk beroperasi.
efektif. Sekarang, keheningan yang canggung menyergap aula. Suara denting garpu yang tak sengaja jatuh ke piring terdengar seperti lonceng kematian. Aku bisa melihat Pak Tirtayasa, CTO Nusantara Corp, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia panik menggeser-geser layar tabletnya, matanya membelalak ngeri. Di meja para investor Jepang, Mr. Tanaka yang biasanya tenang kini mencondongkan tubuhnya, berbisik dengan cepat kepada asistennya. Di seluruh ruangan, ponsel para karyawan Nusantara Corp mulai bergetar serempak, bukan dengan ucapan selamat, melainkan dengan notifikasi error massal. Email server down. Database akses denied. Sistem failure. Bram masih terpaku di panggung, senyumnya luntur, digantikan oleh kebingungan total. Ini pasti sebuah lelucon. Atau mungkin serangan siber? Gumamnya ke mikrofon, suaranya kehilangan semua kepercayaan diri. Itulah isyaratku. Dengan gerakan yang pelan dan terukur, aku meletakkan serbet kainku di atas meja. Aku berdiri. Suara kakiku yang bergeser di lantai marmer terdengar begitu jelas, membuat puluhan pasang mata menoleh ke arahku. Gaun merah darahku terasa seperti baju zirah. Aku berjalan lurus menuju panggung, setiap langkah terasa mantap dan penuh tujuan. Lautan manusia di hadapanku seolah terbelah, memberikan jalan. Tatapan mereka bercampur antara bingung, kasihan, dan penasaran. "Arini, kamu mau kemana?" "Tetap di situ, sayang, biar tim teknis yang urus," kata Bram, nadanya memohon, berusaha menjaga citranya yang kini retak 1000. Aku menaiki tangga panggung, mengambil mikrofon kedua dari podium. Aku berdiri di sampingnya, menatap lurus ke arah para tamu, bukan padanya. "Selamat malam," sapaku, suaraku jernih dan stabil, membelah keheningan. "Apa yang Anda saksikan bukanlah masalah teknis. Dan ini juga bukan serangan siber." Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimatku meresap. Lalu aku menoleh untuk menatap Bram, untuk pertama kalinya. Matanya penuh ketakutan. Ini adalah akhir. Aku kembali menatap para hadirin. "Perkenalkan, nama saya Arini Setiawardhani, istri dari Bramantio Widjojo." Aku membiarkan jeda sesaat, lalu menjatuhkan bom yang sesungguhnya. "Dan saya juga adalah pendiri, pemilik tunggal, sekaligus direktur utama dari Asatek, perusahaan yang berbasis di Singapura, yang memegang 100% hak paten, algoritma, dan seluruh kekayaan intelektual yang selama ini disewakan kepada Nusantara Corp." Aula itu berdengung seperti sarang lebah yang diganggu. Rahang Pak Tirtayasa sang CTO jatuh terbuka. Ia menatapku seolah baru pertama kali melihat hantu. Mr. Tanaka dari Jepang kini menatapku dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Tajam, penuh perhitungan, dan hormat. Dia mengerti sekarang. Dia tahu siapa pemegang kekuasaan yang sebenarnya. "Asatek," lanjutku, suaraku tak bergetar sedikit pun, "telah memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian lisensi dengan Nusantara Corp karena pelanggaran kontrak yang sangat serius, termasuk diantaranya adalah penyalahgunaan dana perusahaan oleh pihak manajemen." Disinilah aku melirik ke arah Fania. Wanita itu menatapku dengan kebencian dan kepanikan yang tak tersembunyi. Gaun mahalnya kini terlihat seperti kostum murahan di tengah bencana. "Sebagai contoh kecil," kataku sambil mengeluarkan ponselku. Dengan satu ketukan, layar raksasa di belakang kami kembali menyala. Kini menampilkan sebuah dokumen sederhana. Salinan slip transfer dari rekening Bank Nusantara Corp ke rekening pribadi Fania Adhitama sebesar 500 juta rupiah. Di kolom keterangan tertulis, "Bonus kinerja luar biasa." Aku sengaja memilih bukti ini. Bukan foto perselingkuhan yang vulgar, tapi bukti korporat yang dingin dan tak terbantahkan. Ini bukan lagi drama perselingkuhan. Ini adalah kejahatan kerah putih. Ini menghancurkan bukan hanya citranya sebagai wanita, tapi juga reputasi profesionalnya. Dia bukan pelakor, dia adalah seorang koruptor. Fania terkesiap,
wajahnya memerah lalu pucat dalam sekejap. Beberapa kolega di mejanya mulai bergeser menjauh darinya. Hancur sudah karirnya, di hadapan seluruh industri. Akhirnya, aku berbalik sepenuhnya menghadap Bram. Wajahnya adalah kanvas dari kehancuran. Pucat, berkeringat, bibirnya bergetar. Dia seperti kehilangan kemampuan untuk bicara. Aku melangkah mendekat dan menyodorkan amplop coklat tebal yang sejak tadi kugenggam. Tangannya gemetar saat menerimanya. Di dalam situ, bisikku, cukup pelan agar hanya dia yang dengar, namun tatapanku menyeratkan kekuatan badai. Ada surat resmi pencabutan lisensi. Ada salinan lengkap bukti-bukti penyelewengan danamu untuk rapat dewan direksi besok pagi. Dan yang terakhir, ada surat gugatan cerai untukmu, lengkap dengan tuntutan pembagian harta gonogini di mana aku menuntut kembali semua aset yang berasal dari hasil kerjaku. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat ke telinganya. Aku sudah membekukan semua rekening bersama kita dan kartu kreditmu 5 menit yang lalu. Pengacaraku akan menghubungi pengacaramu besok. Oh, maaf, sepertinya kau harus mencari pengacara baru. Mungkin yang pro bono? Karena saat ini, satu-satunya aset yang tersisa atas namamu hanyalah mobil cicilanmu itu. Itu pun kalau kau masih sanggup membayarnya bulan depan. Aku mundur selangkah, menatap kehancuran total di matanya. Kau pernah bilang padaku, aku hanya seorang pekerja back office yang bagus untuk membangun fondasi. Kataku, kali ini dengan suara yang bisa didengar orang-orang terdekat kami. Kau benar. Dan pekerja ini baru saja menarik fondasi itu dari bawah kakimu. Aku meletakkan mikrofon kembali ke tempatnya. Tanpa menoleh lagi, aku berbalik dan berjalan turun dari panggung. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan anggun, punggungku tegak lurus. Kerumunan tamu secara refleks memberiku jalan. Aku bisa mendengar di belakangku, Bram jatuh berlutut di atas panggung. Suara isak tangis Fania yang histeris. Suara panik para investor yang menelepon pialang saham mereka. Suara kerajaan yang runtuh menjadi debu. Aku tidak menoleh ke belakang. Sedikit pun tidak. Saat aku melangkah keluar dari lobi hotel yang megah itu, udara malam Jakarta yang lembab terasa seperti embusan kebebasan. Pintu mobilku dibukakan oleh sopir pribadiku, Pak Agus, yang menatapku dengan tatapan hormat yang baru. Saat pintu mobil tertutup, meredam semua kekacauan di belakang, aku akhirnya mengizinkan diriku untuk bersandar. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa bahagia. Aku merasa kosong. Seperti seorang ahli bedah yang baru saja menyelesaikan operasi amputasi yang rumit untuk menyelamatkan nyawa pasien. Bagian yang busuk telah dibuang, tapi rasa sakit dan kehilangan itu tetap nyata. Di tengah keheningan di dalam mobil yang melaju membelah malam, ponselku berdering. Nama yang tertera di layar adalah Mr. Tanaka. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawabnya. Halo? Selamat malam, Nyonya Setiawardhani, sapa suara dengan aksen Jepang yang kental di seberang sana. Saya harap saya tidak mengganggu. Saya hanya berpikir, kita perlu segera membicarakan masa depan Asatek dan bagaimana kami bisa berinvestasi di dalamnya. Aku menutup mata sejenak. Satu bab telah berakhir. Babak yang lain baru saja dimulai. Tentu, Mr. Tanaka, jawabku, dan untuk pertama kalinya malam itu, seulas senyum kecil yang tulus tersungging di bibirku. Mari kita bicarakan masa depan. Malam itu aku tidak tidur di penthouse kami yang megah dengan pemandangan kota 360 derajat. Tempat itu bukan lagi rumahku. Itu adalah museum kenangan palsu, sebuah panggung sandiwara yang telah selesai pertunjukannya. Aku menginap di sebuah presidential suite di hotel lain, yang telah kupesan atas nama Asatek seminggu sebelumnya. Dari jendela kamarku di lantai 60, aku bisa melihat gemerlap Jakarta, tapi aku merasa terpisah dari semua itu, seolah mengambang dalam gelembung sunyi yang kubuat sendiri. Pagi datang tanpa kehangatan kopi buatan tangan untuk orang lain.
Aku memesan sarapan melalui layanan kamar, bubur ayam dan kroasang, namun hanya mengaduk-aduknya tanpa selera. Adrenalin dari pertarungan semalam telah surut, menyisakan kekosongan yang luas dan aneh. Selama 10 tahun, setiap pagiku didedikasikan untuk rutinitas Bram. Menyiapkan harinya, merapikan dunianya, menjadi penyangga tak terlihat bagi egonya. Sekarang, di pagi pertama kebebasanku, aku merasa sedikit tersesat. Siapa aku tanpa peranku sebagai Nyonya Bramantio Widjojo? Jawabannya datang bukan dari lubuk hatiku, melainkan dari dering ponselku. Bukan ponsel pribadiku yang terus bergetar hebat dengan panggilan dari Bram, ibunya, dan teman-teman kami yang penasaran. Melainkan ponsel bisnis baru yang kuaktifkan semalam. Di layar tertera nama, David Chen, pengacaraku di Singapura. Arini, good morning. Kau berhasil. It was a masterpiece of corporate destruction. Sapanya tanpa basa-basi. Aku bisa mendengar nada kekaguman dalam suaranya. Aku sudah dihubungi oleh tim legal Nusantara Corp. Mereka panik, menuduh kita melakukan sabotase. Aku hanya tertawa dan mengirimkan mereka salinan perjanjian lisensi halaman 27, pasal 11, ayat B, tentang klausul terminasi akibat pelanggaran etika manajemen. Mereka terdiam setelah itu. Bagus, jawabku singkat, rasa hampa itu mulai terisi oleh fokus yang tajam. Apa langkah kita selanjutnya? Aku sudah menyiapkan rilis pers resmi dari Asatek. Kita akan mengambil alih narasi. Judulnya, Asatek mengambil alih aset teknologi demi melindungi investor dan klien dari manajemen buruk Nusantara Corp. Kita posisikan diri sebagai pahlawan, bukan perusak. Rilis ini akan keluar dalam 1 jam. Bersiaplah, duniamu akan berubah. Dia benar. Setelah rilis pers itu tersebar, namaku menjadi buah bibir. Aku menyalakan televisi di kamar, dan semua stasiun berita bisnis menampilkan wajahku. Foto lamaku saat wisuda, disandingkan dengan foto Bram yang tampak kacau saat meninggalkan hotel semalam, dikerubungi wartawan. Judul-judul berita di portal online berlomba-lomba dalam kehebohan, istri CEO bukan wanita biasa, ternyata otak di balik raksasa teknologi, drama pernikahan berdarah, saham Nusantara Corp anjlok 80% dalam semalam, Fania Adhitama, sang direktur pemasaran, resmi dipecat dan dilaporkan atas tuduhan penggelapan dana. Aku melihat rekaman Fania, berlari kecil menuju taksi, wajahnya ditutupi tas Hermes yang mungkin dibeli dengan uang perusahaan. Tak ada lagi tatapan congkak itu, hanya kepanikan dan rasa malu. Aku tidak merasakan kepuasan melihatnya, hanya rasa kasihan yang dingin. Dia hanyalah korban dari ambisinya sendiri dan pion dalam permainan Bram. Sementara itu, ponsel pribadiku terus-menerus diserbu. Puluhan panggilan tak terjawab dari Bram. Ratusan pesan singkat yang menunjukkan spiral keputusasaannya secara real-time. Pukul 7.15, Arini, kau benar-benar gila. Kau menghancurkan hidup kita. Angkat teleponnya. Pukul 8.30, security tidak mengizinkanku masuk penthouse. Kau menukar kuncinya? Di mana semua barang-barangku? Pukul 9.45, aku mohon, Rin. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku akan tinggalkan Fania, aku akan melakukan apa saja. Kita bisa perbaiki ini. Pukul 11, tolonglah, Arini. Kartu-kartuku ditolak semua. Aku bahkan tidak bisa membeli minum. Para wartawan mengikutiku kemana-mana. Aku terjebak. Pukul 12.30, aku mencintaimu, Rin. Aku selalu mencintaimu. Aku hanya hilaf. Tolonglah, jangan hukum aku seperti ini. Membaca pesannya seperti melihat sebuah gedung tinggi runtuh dalam gerakan lambat. Arogansinya terkikis lapis demi lapis, menyisakan inti dirinya yang rapuh dan menyedihkan. Pria yang dulu kuanggap sebagai raksasa,
kini hanyalah seorang pengemis digital. Aku tidak membalas satupun pesannya. Keheninganku adalah jawaban yang paling kejam. Siang itu, Pak Agus, sopir setiaku, menelepon. "Permisi, Bu Arini. Saya sudah berhasil mengambil kotak berisi barang-barang pribadi Ibu yang sudah Ibu siapkan di penthouse." Tapi apa, Pak Agus? Tanyaku. "Pak Bram ada di lobi, Bu. Terlihat sangat kacau. Beliau memaksa ingin bertemu Ibu. Beliau menangis di depan staf apartemen. Memohon-mohon pada saya untuk memberitahu di mana Ibu berada. Saya bilang saya tidak tahu, sesuai instruksi Ibu." Aku terdiam sejenak, membayangkan pemandangan itu. Bramantio Widjojo yang angkuh, menangis di lobi gedung yang pernah menjadi simbol kekuasaannya. "Terima kasih, Pak Agus. Anda sudah melakukan hal yang benar. Tolong antarkan saja kotaknya ke hotel." Saat kotak itu tiba, aku membukanya dengan hati-hati. Isinya hanya beberapa barang sentimental yang tak ternilai harganya bagiku. Buku harian lamaku, perhiasan dari almarhumah ibuku, dan beberapa album foto. Saat membolak-balik album, jariku berhenti pada sebuah foto. Foto kami berdua, 10 tahun yang lalu, di sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan. Kami masih mahasiswa, belum punya apa-apa selain mimpi. Bram merangkulku, matanya bersinar dengan cinta yang tulus dan ambisi yang murni. Di foto itu, kami terlihat begitu bahagia. Tanpa kusadari, setetes air mata jatuh membasahi plastik pelindung foto. Aku tidak menangisi pria yang kini mengirimiku pesan-pesan putus asa. Aku menangisi pemuda di dalam foto itu. Aku berduka atas cinta yang pernah terasa begitu nyata, yang ternyata mati perlahan-lahan tanpa pernah aku sadari. Aku mengizinkan diriku berduka selama 5 menit. Untuk pria yang pernah kucintai, dan untuk gadis naif yang percaya pada dongeng selamanya. Setelah 5 menit, aku menyeka air mataku. Aku mengambil foto itu, menatapnya untuk terakhir kali, lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak dengan posisi terbalik. Masa lalu telah resmi dikubur. Dering ponsel bisnisku kembali menarikku ke masa kini. Kali ini, sebuah suara wanita yang efisien menyapaku. "Selamat siang, Ibu Arini. Nama saya Rina, asisten pribadi Anda yang baru. Saya hanya ingin mengonfirmasi bahwa kantor sementara untuk Asatek Indonesia di SCBD sudah sepenuhnya operasional. Tim inti yang sudah Anda rekrut secara rahasia sudah berkumpul dan siap menerima arahan. Agenda Anda untuk sore ini adalah rapat perdana, dan besok pagi, Mr. Tanaka beserta perwakilan investor lain meminta jadwal untuk sarapan pagi." Aku berdiri, berjalan ke arah jendela besar, menatap cakrawala kota yang terbentang luas. Puing-puing Nusantara Corp masih berasap di bawah sana. Tapi dari sini, dari ketinggian ini, aku bisa melihat lebih jauh. Aku bisa melihat masa depan. Aku mengenakan blazer tajam yang sudah kusiapkan, merapikan rambutku, dan menatap pantulan diriku di kaca jendela. Yang menatap balik bukan lagi Arini Setiawardhani, sang istri yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Yang kulihat adalah seorang wanita yang telah berjalan melewati api dan tidak terbakar. "Saya akan turun sekarang, Rina," jawabku, suaraku mantap dan penuh otoritas. "Siapkan ruang rapat." Pondasi lama memang telah hancur. Tapi itu tidak masalah. Karena sekarang, saatnya membangun istanaku sendiri, dengan tanganku sendiri, dan di atas tanah milikku sendiri. Gedung perkantoran di jantung SCBD itu menjulang gagah, seolah menusuk langit Jakarta yang membiru. Namun, kantor Asatek Indonesia tidak menempati lantai teratas. Aku sengaja memilih ruang di lantai tengah, sebuah kanvas kosong yang modern dan minimalis dengan dinding-dinding kaca dan lantai beton poles. Tidak ada sofa kulit mewah, atau pajangan seni seharga mobil seperti di kantor Nusantara Corp. Tempat ini dirancang untuk bekerja, bukan untuk pamer. Suasananya senyap namun sibuk,
dipenuhi energi para profesional yang fokus pada layar mereka. Ini adalah kerajaanku, dan aku adalah arsiteknya. Saat aku melangkah masuk, Rina, asistenku, langsung menyambut. Selamat pagi, Ibu Arini. Tim inti sudah menunggu di ruang rapat. Aku mengangguk dan berjalan menuju ruang konferensi utama. Di dalam, duduk 6 orang yang wajahnya ku kenal baik. Mereka adalah para manajer dan teknisi terbaik dari Nusantara Corp, orang-orang brilian yang selama ini bekerja dalam diam, yang loyal pada pekerjaan, bukan pada CEO-nya yang penuh kepalsuan. Salah satunya adalah Pak Tirtayasa, sang mantan CTO. Saat melihatku, ia berdiri dan tersenyum tulus. "Selamat pagi, Bu Direktur," katanya, nadanya penuh hormat. "Senang akhirnya bisa bekerja untuk orang yang tepat." Kata-katanya seperti balsam bagi luka yang tak terlihat. "Terima kasih sudah mempercayai saya, Pak Tirta. Silakan duduk." Aku berdiri di kepala meja, menatap wajah-wajah penuh harap di hadapanku. Mereka adalah fondasi baruku. Selamat datang di hari pertama Asatek Indonesia, mulaku. Saya tahu beberapa hari terakhir ini sangat mengguncang bagi kita semua. Nusantara Corp sudah menjadi sejarah. Tapi keahlian dan dedikasi kalian tidak akan sia-sia. Aku menyalakan proyektor, menampilkan sebuah rencana strategis yang telah kusiapkan selama berbulan-bulan. Kita punya 3 prioritas. Pertama, stabilisasi. Hubungi semua klien dan mitra. Jelaskan situasinya, jamin bahwa teknologi kita kini lebih aman dan berada di tangan yang benar. Tawarkan mereka peningkatan layanan gratis selama 3 bulan sebagai tanda itikat baik. Kedua, akuisisi talenta. Lanjutku, tatapanku menyapu seisi ruangan. Ada banyak karyawan bagus di Nusantara Corp yang tidak bersalah dan kini kehilangan pekerjaan. Pak Tirta, saya ingin Anda memimpin proses rekrutmen. Saring mereka, tawarkan posisi bagi yang terbaik. Kita selamatkan sebanyak mungkin orang yang kita bisa. Kita bangun kultur perusahaan yang menghargai kompetensi, bukan penjilat. Dan yang ketiga, aku berhenti sejenak, mengklik slide berikutnya yang menampilkan nama Asa Prime. Kita percepat pengembangan produk unggulan kita yang sebenarnya. Bukan versi abal-abal yang akan dipresentasikan Bram. Ini adalah teknologi yang akan merevolusi industri. Aku ingin prototipenya siap dalam 6 bulan. Rapat itu berjalan lancar, penuh dengan ide-ide cemerlang dan semangat baru yang membara. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bersembunyi di balik layar. Aku memimpin, memberi arahan, dan merasakan energi dari tim yang benar-benar percaya pada visiku. Rasanya benar. Keesokan paginya adalah ujian sesungguhnya. Sarapan pagi dengan Emer Tanaka dan 2 investor besar lainnya. Di sebuah restoran privat, mereka menatapku dengan tatapan tajam para hiu. "Nyonya Setiawardhani," mulai Emer Tanaka setelah kami memesan. "Apa yang Anda lakukan pada suami Anda itu brilian. Tapi juga sangat kejam. Bagaimana kami bisa yakin kekejaman yang sama tidak akan Anda arahkan pada kami suatu hari nanti jika terjadi perbedaan pendapat?" Pertanyaan itu adalah peluru yang ditembakkan langsung ke jantungku. Aku meletakkan cangkir tehku dengan tenang. "Mr. Tanaka," jawabku, menatap matanya tanpa berkedip. "Tolong jangan salah paham. Apa yang saya lakukan pada Bramantio adalah sebuah tindakan keadilan atas pengkhianatan pribadi dan kejahatan korporat. Itu adalah amputasi untuk menyelamatkan tubuh yang sehat. Dalam bisnis, aku mencondongkan tubuh sedikit. Saya tidak pernah mencampur-adukan urusan pribadi. Etika profesional dan transparansi adalah pilar utama Asatek. Anda tidak akan pernah menemukan dana perusahaan dipakai untuk membeli tas Hermes atau apartemen untuk simpanan di pembukuan saya. Satu-satunya kekejaman yang akan saya lakukan adalah pada para pesaing kita di pasar." Aku kemudian membentangkan proposal bisnisku,
lengkap dengan proyeksi keuangan yang realistis, peta jalan teknologi yang jelas, dan strategi mitigasi risiko. Aku menjawab setiap pertanyaan mereka dengan data dan fakta, bukan dengan bualan. Di akhir pertemuan, Mr. Tanaka tersenyum lebar. "Nyonya Direktur," katanya sambil mengulurkan tangan. Asatek tidak hanya akan mendapatkan kembali investasi kami dari Nusantara Corp, kami akan melipat gandakannya. Selamat, Anda mendapatkan kepercayaan kami. Aku kembali ke kantor dengan perasaan menang. Aku berhasil. Aku telah mengamankan masa depan perusahaanku. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Saat aku sedang meninjau desain antarmuka, Asa Prime, di ruang kerjaku yang berdinding kaca, interkom dari Rina berbunyi. Suaranya terdengar tegang. "Ibu, maaf mengganggu. Ada Pak Bramantio di lobi. Beliau memaksa ingin bertemu ibu. Petugas keamanan sedang menahannya." Darahku seolah membeku sejenak. Aku tidak menyangka dia akan senekat ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku. Bersembunyi bukanlah pilihan. Aku harus menghadapinya. "Rina, suruh petugas keamanan menemaninya di area tunggu. Jangan biarkan dia lewat dari lobi. Aku akan turun." Aku berjalan keluar dari kantorku, melewati tatapan ingin tahu para stafku. Saat lift terbuka di lobi, pemandangan di hadapanku sungguh menyedihkan. Di sana, di sofa desainer yang seharusnya diduduki oleh klien terhormat, duduklah Bram. Kemejanya kusut, wajahnya tidak bercukur, dan matanya merah serta bengkak. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dia bukan lagi CEO gagah yang fotonya terpampang di majalah. Dia adalah hantu dari masa lalunya. Melihatku, dia langsung berdiri dan mencoba mendekat. Dua petugas keamanan bertubuh tegap langsung memasang badan. "Arini," serunya, suaranya serak dan putus asa. "Rin, kita perlu bicara. Tolong, beri aku 5 menit saja." Aku berhenti sekitar 5 meter darinya, menyilangkan tangan di dada. "Tidak ada yang perlu kita bicarakan, Bramantio," kataku, suaraku dingin dan formal. Penggunaan nama lengkapnya membuatnya tersentak. "Semua komunikasi kita selanjutnya akan melalui pengacara." "Pengacara tidak bisa memperbaiki ini." Ia mulai panik, suaranya meninggi. "Ini tentang kita. Tentang 10 tahun hidup kita. Apa kau akan membuang semuanya begitu saja?" Aku tahu aku salah, aku monster, tapi aku menderita. "Rin, aku kehilangan segalanya." "Kau tidak kehilangan segalanya, Bram," sahutku tajam. "Kau hanya kehilangan apa yang bukan menjadi hakmu. Apa yang kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Dan 10 tahun itu, aku sudah menganggapnya sebagai biaya investasi yang buruk." Rasa sakit melintas di matanya, digantikan oleh kemarahan. "Kau tidak bisa melakukan ini padaku." Dia mencoba menerobos barikade keamanan untuk menggapai lenganku. Aku mundur selangkah, sementara para petugas mendorongnya dengan tegas. "Pak Bramantio, kami minta Anda untuk tenang," kata salah satu petugas. Aku menatapnya untuk terakhir kali, tatapan tanpa emosi. "Hubungan kita sudah selesai, Bram. Perusahaan ini, hidupku yang sekarang, tidak ada tempat untukmu. Urusan kita hanya tersisa di pengadilan. Selamat tinggal." Aku berbalik, dan dengan langkah tegap, berjalan kembali menuju lift tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar suaranya yang memanggil-manggil namaku dengan putus asa, lalu berubah menjadi makian saat petugas keamanan mulai mengawalnya keluar dari gedung. Kembali di kantorku yang aman, aku sedikit gemetar. Menghadapinya secara langsung ternyata lebih menguras tenaga dari yang kubayangkan. Ponsel bisnisku berdering. "David, Arini, berita terbaru," katanya. Pihak kepolisian baru saja mengeluarkan surat panggilan resmi untuk Bramantio dan Fania Adhitama.
Investigasi penggelapan dana dimulai. Penjara adalah kemungkinan yang sangat nyata bagi mereka berdua. Aku memejamkan mata. Jadi, ini akhirnya. Selain itu, lanjut David, pengacara baru Bram sudah menghubungiku. Mereka memohon untuk penyelesaian di luar pengadilan. Mereka menawarkanmu semua sisa asetnya yang tidak seberapa dan permohonan maaf publik, asalkan kau mau mencabut tuntutan perdata dan membantu meringankan kasus pidananya. David mengirimkan draft penawaran itu ke emailku. Sebuah dokumen berisi permohonan belas kasihan dari pria yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan padaku. Aku menatap layar, teringat pada tangisnya di lobi tadi, pada keputusasaannya. Sebagian kecil dari diriku merasa kasihan. Tapi kemudian aku teringat pada pengkhianatannya, pada penghinaannya, pada rencananya untuk membuangku setelah semua yang kulakukan. Keadilan atau belas kasihan? Aku membuka email balasan untuk David. Jariku mengetik dengan mantap. Hanya satu kata. Tolak. Aku menekan, kirim. Biarkan hukum yang berjalan. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang konsekuensi. Aku menatap keluar jendela, ke arah kota yang luas. Kerajaanku menanti. Tidak ada waktu untuk melihat ke belakang. 1 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, tapi menumbuhkan lapisan kulit baru di atasnya, mengubahnya dari luka menganga menjadi bekas luka yang samar, sebuah pengingat akan pertempuran yang telah dimenangkan. 1 tahun setelah malam yang mengubah segalanya, aku duduk di ruang kerjaku. Bukan lagi di kantor sementara, melainkan di markas besar Asatek Indonesia yang menempati 3 lantai teratas di salah satu gedung pencakar langit terbaru di Jakarta. Dindingnya terbuat dari kaca pintar yang bisa meredup sesuai intensitas cahaya matahari. Di sudut ruangan, sebuah penghargaan, Technopreneur of the Year, berkilau di bawah sorot lampu. Di atas meja mahoni di hadapanku, tergeletak majalah Forbes Asia edisi terbaru. Wajahku ada di sampulnya, dengan judul besar, Arini Setiawardhani, The Phoenix of Silicon Valley, Indonesia. Rutinitasku kini sangat berbeda. Aku bangun pukul 5 bukan untuk menyeduh kopi bagi seorang suami, tapi untuk sesi yoga saat matahari terbit di balkon apartemen baruku, sebuah gria tawang yang kubeli tunai, yang desain interiornya kuatur sendiri, yang setiap sudutnya mencerminkan diriku, bukan citra orang lain. Aku tidak lagi menjadi otak di balik layar. Namaku kini identik dengan inovasi, ketangguhan, dan kepemimpinan wanita di dunia teknologi. Asa Prime telah diluncurkan 6 bulan lalu dan sukses besar, merebut pangsa pasar dengan kecepatan kilat. Para investor bahagia, timku solid, dan aku menemukan sebuah tujuan baru yang jauh lebih memuaskan daripada sekadar menjadi penyokong kesuksesan seorang pria. Setiap Jumat sore, aku mementori sekelompok mahasiswi teknik informatika, memastikan mereka tidak akan pernah merasa perlu bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Tentu saja, hantu-hantu masa lalu sesekali masih muncul, meski kini mereka tak lagi punya kuasa. Suatu sore, saat mobilku berhenti di lampu merah di kawasan Kemang, mataku tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan. Di sebuah kafe kopi yang ramai, seorang barista wanita dengan seragam coklat dan topi sedang sibuk membuat latte. Wajahnya terlihat lelah, rambutnya diikat seadanya. Saat ia menoleh untuk menyerahkan pesanan, aku mengenalinya. Vania. Tanpa riasan tebal, tanpa gaun desainer, tanpa aura angkuh. Dia hanyalah seorang wanita biasa yang bekerja untuk menyambung hidup. Mata kami bertemu sepersekian detik. Aku melihat kilat keterkejutan di matanya, diikuti oleh rasa malu yang dalam. Ia cepat-cepat membuang muka. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemenangan, tidak ada kebencian. Hanya kehampaan. Lampu berubah hijau, sopirku melajukan mobil, dan Vania Adhitama kembali menjadi orang asing yang tak berarti dalam hidupku. Dari berita yang kubaca, dia mendapatkan hukuman percobaan 2 tahun,
setelah setuju menjadi saksi untuk memberatkan Bram. Dan Bram, nasibnya adalah penutup paling kelam dari drama ini. Pengacaranya berjuang keras, tapi bukti-bukti yang kuberikan terlalu kuat. Penyelewengan dana, manipulasi laporan keuangan, ditambah lagi kesaksian dari Vania dan beberapa staf lain yang merasa dikhianati. Pengadilan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. 7 tahun. Sebuah angka yang terasa begitu final. Namanya hancur lebur di dunia bisnis, menjadi sebuah studi kasus tentang kejatuhan seorang CEO yang serakah dan arogan. Selama berbulan-bulan, aku tidak pernah mendengar kabar darinya secara langsung. Aku sengaja membangun dinding yang tebal dan tinggi di sekelilingku. Hingga suatu hari, sebuah surat tiba di kantor. Amplopnya berwarna coklat kusam, dengan stempel dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tulisan tangannya yang dulu ku kenal rapi, kini terlihat berantakan. Aku membawanya pulang ke apartemenku. Selama berjam-jam, surat itu hanya tergeletak di meja. Sebagian diriku ingin membakarnya tanpa membaca, tapi sebagian lagi tahu bahwa aku membutuhkan ini untuk sebuah penutupan yang paripurna. Akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membukanya. Arini, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kau akan langsung membuangnya. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau melakukannya. Aku menulis ini bukan untuk meminta maaf, karena kata maaf terasa begitu murah untuk semua yang telah kulakukan. Aku juga tidak meminta belas kasihan. Di dalam sini, waktu berjalan sangat lambat. Ada banyak sekali waktu untuk berpikir. Tanpa kemewahan, tanpa pujian, tanpa ilusi kehebatan, aku akhirnya bisa melihat diriku sendiri dengan jelas untuk pertama kalinya. Dan yang kulihat adalah seorang pria yang bodoh dan menyedihkan. Aku selalu mengira akulah sang jenius, sang visioner. Ternyata, aku hanyalah fasad, wajah di sampul buku yang isinya kau tulis seorang diri. Aku mengambil semua hasil kerjamu, semua pengorbananmu, dan dengan angkuh menganggapnya sebagai milikku. Kau adalah arsiteknya, Rin. Aku hanya tamu yang tak tahu terima kasih, yang mencoba mencuri rumah yang kau bangun. Aku dengar dari pengacaraku tentang Asatek, tentang kesuksesanmu, tentang semua hal hebat yang kau capai. Seharusnya aku yang berada di sana bersamamu, sebagai pasanganmu yang bangga. Tapi aku terlalu buta oleh egoku sendiri. Anehnya, di tengah semua penyesalan ini, ada sebersit rasa bangga padamu. Kau menunjukkan pada dunia siapa dirimu yang sebenarnya. Sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak dulu, tapi tak pernah punya keberanian. Aku tidak tahu apa gunanya menulis ini semua. Mungkin hanya untuk memberitahumu bahwa aku akhirnya mengerti. Aku mengerti segalanya. Terlambat, memang. Sangat terlambat. Jaga dirimu baik-baik, Arini. Bram. Aku membaca surat itu 2 kali. Tidak ada air mata. Hanya ada perasaan lega yang aneh, seolah sebuah beban berat yang bahkan tak kusadari masih kupanggul, akhirnya terangkat. Dia akhirnya mengerti. Pengakuan itu, bukan permohonan maafnya, adalah hal yang kubutuhkan. Malam itu, aku berjalan ke balkon. Udara Jakarta terasa sejuk. Aku menyalakan api kecil di sebuah tungku tembaga. Aku melipat surat dari Bram dengan rapi, menatapnya untuk terakhir kali, lalu meletakkannya ke dalam api. Aku melihat kertas itu mengerut, menghitam, lalu berubah menjadi abu yang berterbangan, lenyap di telan angin malam. Bersama abu itu, terbang pula sisa-sisa terakhir dari amarah dan rasa sakitku. Masa laluku telah selesai. Sepenuhnya. Aku bersandar di pagar balkon, menatap lautan lampu kota yang terhampar di bawahku seperti permadani bintang. Kerajaanku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Mr. Tanaka. Pemandangan dari atas terkadang bisa terasa sepi. Maukah Anda makan malam bersama akhir pekan ini? Saya janji, tidak akan ada pembicaraan bisnis.
Aku tersenyum. Senyum yang tulus, ringan, dan tanpa beban. Aku tidak langsung membalas pesannya. Aku hanya menatap layar ponsel itu, lalu kembali menatap cakrawala. Masa depan masih berupa lembaran kosong yang terbentang luas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku adalah satu-satunya orang yang memegang pena. Balas dendamku memang telah selesai. Tapi ceritaku baru saja dimulai.